Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, ketemu lagi nih dengan Abi Hilman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Materi ini khusus untuk kelas 8 SMP. Baik, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman atas materi yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abi akan jelasin tentang berbaik sangka. Nah, apa sih berbaik sangka? Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ya. Dan lawan daripada husnuzon adalah suuzon. Nah, ini yang nggak boleh nih ya. Kita jauhin nih suuzon nih. Apa sih suuzon? Yaitu buruk sangka. Nah, maka dari itu jauhi ya oleh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Subhanallah. Nih kita baca lagi nih Quran ya. Mudah-mudahan dapat pahala nih baca Quran nih. Semangat. Baik, kita taus bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 12. Subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, Rasulullah SAW juga sebenarnya melarang ya berburuk sangka. Ini ada hadisnya nih, Abi bacain ya artinya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, yuk kita tinggalin yuk prasangka-prasangka buruk. Lebih baik kita berbaik sangka. Nah, berbaik sangka ini ternyata ada 3 macam loh. Apa saja sih? Yuk kita simak. Perhatikan ya anak-anakku. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Nah, orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya dan senantiasa bersabar atas semua cobaan yang Allah berikan kepadanya. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang
tiada ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat sempurna, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertujuan menyakiti hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan, dan juga kesabarannya. Nah, jelas sekali di sini ya, bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah kalian ketika berbaik sangka kepada Allah, maka kita akan memiliki hati yang tenang. Karena apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu berupanya nikmat ataupun rupanya cobaan, maka akan menenangkan hati kita. Ketika mendapatkan nikmat, kita tidak sombong. Ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku. Nah, kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Apa sih berbaik sangka kepada diri sendiri? Pernahkah kalian mengalami kesulitan hidup? Nah, jika pernah, bagaimana cara kalian menyikapinya? Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri loh, optimis, dan pasti dianya bekerja keras gitu ya. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, bahkan dia malas-malasan dalam berusaha. Nauzubillah. Yuk kita munculkan prasangka kepada diri kita yang baik-baik, karena dengan begitu maka kita akan muncullah optimis, percaya diri, sehingga kita mampu bekerja keras untuk kehidupan kita di dunia ini dan juga amal kita di dunia ini. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Apa sih keterangannya? Nah, sebagai makhluk sosial, kita ini manusia, makhluk sosial ya, selalu membutuhkan orang lain. Nah, orang lain di sekitar kita ini harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi dan menghormati. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik saja. Banyak pertikaian dan kerusuhan terjadi karena sikap buruk sangka. Jika ada isu-isu negatif, hendaknya diklarifikasi atau yang disebut dengan tabayun. Nah ya, agar kita tidak terjerumus kepada sikap curiga dan juga buruk sangka. Oke. Nah, oleh karena itu mari kita tumbuhkan prasangka baik kepada keluarga, teman, tetangga, dan sesama manusia, agar hidup kita ya bahagia di dunia sampai nanti ketika kita kembali kepada akhirat. Oke deh, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku semuanya yang soleh-soleh dan soleha. Semoga ya semuanya bisa melakukan dan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oke, selanjutnya materi kita yaitu mengenai manfaat daripada baik sangka. Ini nih yang harus kita pahami. Kenapa sih kita harus berbaik sangka kepada orang lain? Kita lihat manfaatnya. Oke. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Nah, seorang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Hal ini akan menjadi hidupnya tenang dan penuh optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan juga kegagalan. Yakin dia bahwa ada hikmah di setiap apapun yang mungkin kita anggap derita ataupun kegagalan. Dia selalu mengambil hikmahnya. Karena ada prinsip bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, itu orang yang berbaik sangka, dia akan selalu begitu. Baik, gak apa-apa saya gagal sekarang, insya Allah berikutnya saya akan lebih baik lagi. Itulah orang yang selalu berbaik sangka, optimis hidupnya. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh.
ya, tangguh ya, dia tidak mudah terkecoh hidupnya. Yang keempat, menjadikan seorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Ini dia nih yang harus kita miliki. Dan yang kelima, menjadikan seorang yang kreatif. Wah, orang yang berbaik sangka insya Allah dia termasuk orang-orang yang kreatif pasti. Yang keenam, ya, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa, selalu optimis. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Orang yang berbaik sangka ya, tidak suka berburuk sangka kepada orang lain, maka persahabatannya dan persaudaraan itu akan lebih erat lagi, karena dia senang sama orang yang baik terus ini ya pikirannya. Oke, yang kedelapan adalah terhindar dari penyesalan dalam hubungan sesama manusia. Oke, yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nggak pernah dia iri, nggak pernah dia dengki. Orang yang selalu berbaik sangka maka dia akan senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Subhanallah, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa mencari amal soleh dan senantiasa berbuat baik ya untuk manusia yang lainnya. Baik, sekian dulu materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan termotivasi ya untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan juga amal soleh di dunia ini, karena umur kita, usia kita tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ketika kita selesai di dunia ini, usia kita selesai di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita, kemudian kita meninggal dunia, lalu kemudian dimasukkan ke alam barzah, ke alam kubur. Nah, disitulah baru kita bisa merasakan amal baik dan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karenanya sebelum terlambat, yuk kita lakukan amal soleh, kita lakukan amal-amal kebaikan di dunia ini. Agar apa? Itu sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita punya bekal untuk di akhirat kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita berada pada barisan orang-orang yang soleh, barisan orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu barisan yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sekian materi dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak tepat dalam membaca Al-Qur'annya ataupun yang lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, karena kebenaran yang Abi sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan pada dasarnya atas kekurangan dari Abinya sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dan juga mengamalkan apa yang telah Abi sampaikan pada hari ini, dan kita termasuk orang-orang yang soleh dan gemar berbuat kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.